Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian keempat. Kemajuan penyelidikan ahli-ahli telah menunjukkan betapa hebatnya pengaruh syahwat atas diri manusia yang oleh Freud dinamai libido atau disebut juga seks. Allah memberikan syahwat bersetubuh kepada manusia. Kita bicarakan dengan khusus terlebih dahulu mengenai laki-laki. Guna syahwat ialah untuk mengekalkan turunan. Salah satu guna agama ialah untuk mengatur dan mengesahkan keturunan. Dan tidak akan ada kalau tidak ada persetubuhan. Seorang anak mesti terang ayahnya. Sedangkan di negeri komunis yang tidak mempercayai Tuhan, pernikahan juga diatur supaya terang siapa ayah orang. Memandang melepaskan syahwat sebagai minuman seteguk air oleh kaum komunis sendiri pun dipandang tidak wajar lagi. Hidup berumah tangga yang baik masih lebih mereka puji daripada hidup luntang-lantung. Laki-laki dengan syahwat yang diberikan Allah kepadanya, yang berguna untuk menyambung turunan itu, hatinya pasti tergiur melihat perempuan cantik. Sebab Allah pun menakdirkan adanya daya tarik syahwat pada perempuan yang dinamai seks appeal untuk menyalurkan syahwat. Agama memperbolehkan nikah. Karena itu, setiap laki-laki melihat dan tergiur kepada perempuan cantik yang terlebih dahulu dijelaskan Allah kepadanya ialah dia boleh meminang perempuan itu dan menikahinya. Walaupun sampai 4 orang dia tertarik perempuan cantik, agama selalu mengatakan boleh. Tetapi karena manusia ada akal, disuruh dia mempergunakan akal. Sebab syahwat adalah gejala, gelora seks. Sedang berpikir membawa ketenangan. Boleh engkau menikah, boleh sampai dengan 4. Akan tetapi kalau engkau merasa takut tidak akan adil, lebih baik 1 saja. Supaya aman dan tidak banyak pusing. Akhirnya setelah dia berpikir 1 jugalah yang adil. Jadi itu pun kalau syahwatnya masih juga menggelora. Pintu selalu tidak tertutup. Selalu boleh. Tetapi syarat itu selalu pula disuruh pikirkan adil. Inilah Islam. Berbeda dengan agama lain yang memandang bahwa persetubuhan adalah dosa. Hidup yang lebih bersih adalah tidak menikah sama sekali. Tetapi jiwa dan syahwat manusia tidak diperhatikan sama sekali. Oleh sebab itu, menurut keterangan Freud dan beberapa ahli ilmu jiwa yang lain, tekanan jiwa yang terutama sekali pada pemuda-pemuda Kristen, laki-laki dan perempuan, ialah soal persetubuhan ini. Dari mulai kecil telah dididik membencinya. Dari mulai kecil telah dipujikan bahwa hidup yang lebih suci adalah tidak menikah. Sejak dari kecil pula telah diberikan didikan bahwa beristri lebih dari 1 adalah jahat. Pemuda Kristen, pemuda Islam, pemuda Hindu atau Buddha, asal dia pemuda, dia pasti tergiur melihat perempuan. Dia pasti bersyahwat. Kalau agama mengadakan peraturan bahwa persetubuhan adalah najis atau dosa dan pernikahan bukanlah hidup yang terpuji dalam agama, pastilah timbul suatu gejala di dalam jiwa yang membawa kepada tidak sehat. Orang Islam yang mengerti agamanya, insya Allah tidak akan ditimpa oleh kompensasi jiwa yang demikian. Walaupun dia telah beristri dan memang dianjurkan selalu oleh Islam supaya setia dan cinta mencintai kedua pihak. Tetapi sekali-kali syahwatnya akan timbul juga waktu melihat perempuan lain. Pada saat itu juga peraturan agama yang diterimanya sebagai didikan sejak kecil telah memberi peluang kepadanya. Kalau engkau tertarik kepada perempuan itu, engkau boleh menikah lagi. Tiap dia melihat yang cantik, dalam hatinya terus ada kata, engkau boleh menikahi dia. Syahwatnya dibawa kepada saluran yang wajar.
Yang lebih dahulu didengar oleh batinnya bukanlah larangan, tetapi kebolehan. Tetapi karena soal nikah adalah soal tanggung jawab, soal nafkah, soal anak dan keturunan, dia pasti berpikir. Kalau sudah berpikir, lebih banyak tidak jadi. Namun satu krisis dalam jiwa sudah dapat dihilangkan. Kalau kebolehan yang dicantumkan dalam ayat seperti ini tidak ada, pastilah kejadian salah satu dari dua karena persetubuhan dan pernikahan dan poligami itu ditutup mati. Pertama, satu penyakit dalam jiwa yang berbekas kepada kehidupan. Yang kedua, pelanggaran yang hebat sebagaimana terjadi di negeri-negeri barat sekarang ini. Perkataan Nabi Isa Al-Masih, salah seorang rasul yang orang Islam cintai sebagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW, mengatakan di dalam salah satu sabdanya, betapa besar bahaya zina dan orang disuruh hati-hati menjaga diri. Bahkan kalau mata sendiri berzina, koreklah mata itu. Itu lebih baik daripada kamu menderita dosa zina. Akan tetapi sebab waktu beliau akan wafat, beliau menyatakan ada lagi nabi yang akan datang menyempurnakan ajaran beliau. Tidaklah beliau meninggalkan peraturan yang lengkap mengenai soal ini. Akhirnya timbullah dalam dunia Kristen Barat tantangan jiwa yang amat hebat dan dahsyat kepada ajaran agama Kristen. Sehingga zina yang amat dibenci Nabi Isa dan didikan oleh ayah dan pendeta sejak kecil kepada anak-anak sebagai suatu kejahatan hebat, terbalik menjadi laksana seteguk air saja. Pemuda-pemuda menghabiskan syahwat seks sepuas-puasnya. Orang-orang yang telah menikah masih saja berpoligami dengan sesuka hatinya sampai mencela-cela dan mengejek Islam yang membolehkan poligami sampai 4. Perkembangan masyarakat dengan sendirinya terlepas dari pimpinan agama. Semua yang telah kita terangkan ialah kesan membolehkan beristri lebih dari 1 sampai dengan 4 bagi perkembangan jiwa seorang pribadi muslim. Mereka lepas dari tekanan jiwa yang selalu dibicarakan Freud, Jung, Adler, dan lain-lain, ahli ilmu jiwa yang hidup di tengah-tengah masyarakat barat. Di sini sudah dapat pula disimpulkan bahwa beristri 1 adalah cita-cita yang luhur, tinggi, dan murni atau ideal. Memang itulah yang kita tuju. Kita berdoa semoga pribadi kita dapat mencapainya dengan tidak menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap-tiap laki-laki yang beristri 1 orang itu, terutama pada zaman mudanya, sebab dia terjadi dari darah dan daging. Orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam dan mengerti filsafatnya tidaklah pernah merasa ada satu peraturan yang menghalanginya menikah lagi. Akan tetapi setelah dibawanya berpikir tentang keadilan, tentang tanggungan mendidik anak dan segala risikonya, tidaklah jadi dia menikah lagi. Sampai akhirnya hari tua ditempuhnya dengan selamat, sampai menyaksikan anak-anak yang telah dewasa, dan sampai tembilang penggali kuburlah yang memisahkan dengan istri yang 1 itu. Setelah menerangkan pengaruh kebolehan beristri sampai 4 mengenai jiwa, mari kita tilik lagi soal kemasyarakatan. Sebab sebagaimana kita katakan tadi, Islam bukan hanya ibadah sholat kepada Allah, tetapi mempunyai juga konsep mengenai kemasyarakatan. Itulah sebab ahli-ahli mengakui bahwa Islam itu meliputi kenegaraan.